Pemirsa, Natalie Holscher dan Putri Delina masih terus berkonflik hingga saat ini. Bahkan dikabarkan semakin memanas. Kabar tidak sedapnya hubungan ibu sambung dengan anak kedua Sule itu semakin santer terdengar dan menjadi perbincangan warganet di jagat maya. Apalagi wanita blasteran Indo-Belanda ini dikabarkan sampai kabur dari istana Sule di Tambun, Bekasi. Dalam satu kesempatan wawancara dengan awak media, Natalie mengungkapkan kalau dirinya sedang menenangkan diri dari permasalahan yang ada. Menyelesaikan masalah karena ego sama ego itu nggak akan selesai, Kak. Misalkan gini, yang satu nggak ada yang mau ngalah nih. Ya. Kamu gini, kamu gini. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Udah, aku pergi dulu sebentar, refresh otak dulu. Kalau udah turun nih ya udah gitu. Alih-alih menepi menyendiri menenangkan hati dan pikiran, namun Natalie makin eksis sambil curhat pasca minggat dari rumah. Kali ini ia mengajak anaknya Azam ke rumah Atta dan Aurel. Benarkah ini bagian dari upaya mantan DJ itu untuk menghibur diri dan melupakan sejenak kesalahpahaman yang terjadi? Belum makan ya, Kak? Hah? Belum makan ya? Udah. Ada temen nih. Ada temen nih. Masya Allah nih. Natalie, Aurel, dan Atta saling bercengkrama sambil bercanda dan saling bertukar cerita terkait perkembangan sang buah hati mereka Azam dan Amina yang semakin tumbuh menggembirakan. Kapal tumbang kapten. Kapal oleng ya kapten. Udah kerja dulu boleh ya? Belum selesai pertikaian dengan Putri Delina, terbaru Natalie dikabarkan kembali terlibat saling sindir dengan Rizky Febian, kakak Putri Delina. Bunda jadi ibu sambung tuh masih banyak belajar karena di umur Bunda ini masih sangat muda. Seperti diketahui, perseteruan antara Natalie Holscher dan Putri Delina diduga bermula ketika anak dari Sule itu hadir di kanal YouTube Maya Estianty. Sambil bercerita, Putri Delina tampak berlinang air mata menceritakan kondisi hubungan dirinya dengan ibu sambungnya tersebut. Usai wawancara tersebut muncul di jagat maya, menimbulkan perseteruan antara Putri Delina dan Natalie Holscher, rupanya sulit untuk dihindari hingga saat ini. Saya lihat di Uya Kuya sama di Maya Estianty, saya heran juga tuh. Waduh, ini ada apa lagi gitu ya. Wawancara Ki. Yuk, pamit duluan. Menanggapi perteruan hotel kayak gitu. Seperti apa sih Ki awalnya Ki? Ya langsung pulang ya. Mari semuanya. Seperti apa Ki? Awalnya Ki? Udah jangan musik-musik lagi masa lalu ya, kayak pemberitaan yang sudah ada ya. Terima kasih ya. Udah mau. Oke, makasih. Kalau saya sebagai orang tua, semoga ada titik temu yang terbaik. Sementara itu, berita lainnya yang tidak kalah mendapat sorotan publik, yakni rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya. Tiada angin, tiada hujan secara mengejutkan, Angga Wijaya menggugat cerai Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab gugatan Angga tersebut dilayangkan. Berbagai asumsi netizen pun bertebaran di media sosial. Salah satunya dugaan campur tangan orang tua Angga Wijaya yang menjadi pemicu keretakan rumah tangganya. Ya, aku nggak bisa ngomong komentar itu sayang. Sudah ada Bang Sandi nanti, biar Bang Sandi. Ya aku minta doanya aja. Ya intinya sih lebih kepada prinsip ya. Mereka punya pemikiran yang berbeda dan punya ya keyakinan yang mungkin prinsip menurut mereka ya mereka harus bisa secara baik-baik, itu aja sih. Tidak hanya soal kabar campur tangan orang tua Angga saja, kabar lain berhembus kalau gugatan cerai tersebut dilayangkan Angga Wijaya lantaran tidak mendapat keturunan dari Dewi Persik, selain juga soal harta gonogini. Ada. Kami kesepakatan berpisah untuk secara baik-baik. DP juga waktu dengerin begitu, dia menitikkan air mata juga.
sebenarnya kayaknya itu adalah hal yang memang sedang terjadi dan memang terjadi sebelumnya, tapi karena terus video itu naik kan, jadi orang lebih tahu lagi gitu. Tapi ini adalah satu hal yang sebenarnya ya bukan hal yang baru saat itu. Aku kurban perasaan dan kurban daging. Itu mau mancing sih. Kendati tengah menggugat cerai istrinya, namun Angga Wijaya mengaku masih sayang pada pemilik goyang gergaji itu. Hal itu diungkapkan Angga di sebuah akun TikTok dan juga kepada kuasa hukum Dewi Persik. Sampai kapanpun akan selalu sayang sama kamu. Rasa sayang akan pernah berkurang sama kamu. Kalau masih sayang, ada rasa sayang dari Mas Angga, dari AA masih. Tapi kan keputusan yang terbaik dari mereka ya pisah secara baik-baik. Tidak hanya itu, pria yang juga berprofesi sebagai manajer Dewi Persik itu juga masih memberi uang nafkah bulanan kepada artis yang punya nama lengkap Dewi Muria Agung itu. Semua cowok pun pasti akan merasakan yang sama ya. Maksudnya dia kan seorang yang memang temperamental, tapi dalam arti yang positif. Dan itu juga membuat dia dengan karirnya masih bersinar setelah sekian lama. Dewi Persik itu lama banget loh. Dan kalau saya kira ya masih banyak orang yang lebih temperamental yang lain. Ini kalau saya kira ada satu yang memicu saja. Sidang cerai perdana Dewi Persik dan Angga Wijaya rencananya akan digelar pada 4 Juli 2022. Seperti diketahui, keduanya menikah pada 10 September 2017. Dari 5 tahun pernikahan tersebut, pasangan ini belum dikaruniai anak. Pasti kalian juga udah tahu siapa juga yang nggak ada. Jadi ya tetap dijalani aja. Yang semua kan atas skenario Allah.